Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 585. Iwan yang difitnah Susanti di depan banyak orang telah membuat Ririn dan keluarganya menjadi sanksi akan Iwan. Kepercayaan mereka berubah menjadi kecewa. Begitu pula dengan banyak orang yang di situ. Sebagian banyaknya memandang Iwan dengan tatapan tak suka. Susanti pun senang jadinya. Rencananya telah berhasil, dan tujuannya hampir tercapai. Kemudian Kauri yang menelpon Angelika telah menceritakan semuanya. Kauri yang dulu bermusuhan dengan Angelika sekarang tak lagi seperti begitu. Dan Angelika pun menjawabnya, "Baik Kauri, aku memang lagi ke sana. Dan ini lagi dalam perjalanan. Sedang menuju ke tempat pernikahan. Maaf datang terlambat karena ada kepentingan." Kauri pun mengiyakan. Sedang Francisca pun membaca komentar dari para follower Instagramnya agar memberitahukan pada yang punya acara kalau cewek yang bernama Susanti itu telah berbohong, memfitnah mempelai laki-lakinya. Namun Francisca hanya membacanya saja. Tak ada niatan untuk mengabarkan. Hingga Iwan yang terpojok karena fitnah Susanti makin menjadi buah bibir tamu-tamu yang hadir. Mereka membicarakan Iwan antar sesama teman, kolega dan keluarga. Ada yang bilang kalau Iwan adalah laki-laki buaya yang berkedok biasa, pura-pura berteman dengan tuan muda. Waduh, gawat-gawat. Benar-benar nama Iwan dalam masalah. Diperolok-olok oleh para tamu undangan. Sedang Ririn pun sama. Para keluarganya pun memintanya agar menyelidiki dulu masalahnya. Kalau benar yang dikatakan Susanti itu, Ririn harus berpikir dua kali untuk melanjutkan dengan Iwan. Wah, serius sekali rupanya dampak fitnah dari Susanti. Susanti pun merasa menang. Meski luarnya mengeluarkan air mata, dalam hatinya bahagia sekali. Hingga Bang Hotman menengahi. Bang Hotman bicara, "Oh ya Mbak Susanti yang katanya telah dihamili Iwan. Saya dapat perintah dari bos besar. Kalau benar yang dikatakan itu, bos besar meminta Iwan untuk bertanggung jawab. Tapi kalau yang disebutkan hanya tuduhan, saya pribadi yang akan melaporkan Mbak Susanti ini ke pihak yang berwajib, karena telah mencemarkan nama baik Iwan dan membuat masalah di acara pernikahan ini." Pak Mori pun ikut berkata, "Oh ya para tamu undangan yang kami hormati, saya selaku pemilik gedung ini yang bertanggung jawab di acara ini, dengan secara pribadi meminta maaf atas ketidaknyamanan ini, khususnya pada bos besar dan tuan muda serta pihak keluarga dari kedua mempelai. Dan saya pun meminta seperti Bang Hotman, agar ada bukti dan kejelasan, seperti tes darah apakah itu anaknya Iwan. Kalau benar dan salah, semua harus dipertanggungjawabkan." Mendengar hal itu, Susanti malah tak bergeming, tak takut dengan ancaman Bang Hotman. Meski dites DNA sekalipun, Susanti tak mempermasalahkan. Yang penting baginya, pernikahan Iwan hari ini batal. Dan nama baiknya ternoda. Nanti juga Iwan akan balikan dengannya. Waduh, Susanti memang gelap matanya. Masih saja main sandiwara. Hingga pernikahan Iwan pun terancam tertunda. Baru saja bahagia kini malah jadi petaka. Karena datangnya Susanti tamu yang tak diundang. Membuat fitnah yang begitu kejamnya. Teman-temannya Francisca pun sama. Mendapat pemberitahuan tentang kebenaran itu. Para follower Instagramnya juga mengatakan begitu. Ada yang mengenal Susanti. Bahkan mereka juga mengirimkan bukti kalau Susanti wanita yang tak baik. Sering ganti-ganti pacar, memilih-milih yang kaya. Meskipun sudah membaca itu, temannya Francisca pun sama. Belum mengatakan apa yang diinginkan para followernya. Kensin pun tetap percaya pada Iwan dan bilang ke temannya, "Tenang Wan, pernikahanmu akan selamat. Tak akan tertunda meski sampai besoknya. Karena kebenaran akan terungkap." Paijo pun sama, datang ke atas panggung. Dan Paijo itu bilang, "Sudah Wan yang sabar. Orang sabar banyak menangnya. Dan juga banyak pahalanya. Jangan emosi dan tunggu kabar baiknya."
Paijo percaya diri sekali. Bahkan Paijo bercanda ke Iwan. Paijo berkata, "Wan, besok aku akan menikah menyusulmu, Wan. Hebat pernikahanmu ini ternyata. Aku hadir di sini tak sia-sia, Wan. Penuh berkah dan rejeki. Aku yang jomblo ini, sampai dapat jodoh wanita kota. Yang sama sepertimu." Ibunya Wati tadi bilang, bertanya ke aku kapan bisa melamarnya. Hahaha, Paijo berjoget sebentar di atas panggung. Meski tak ada musik yang mengiringinya, Paijo tetap nekat karena senangnya. Dan Iwan pun terhibur melihatnya. Iwan tertawa jadinya. Kenshin pun sama. Bahkan Iwan bilang, "Jo, Paijo jangan joget-joget gitu, Jo. Entar lu dikira orang gila, Jo." Paijo menjawabnya, "Wah, kalau itu aku nggak peduli, Wan. Karena aku lagi senang. Ingin merayakan kemenangan. Ini namanya selebrasi, Wan. Seperti pemain sepak bola, yang berhasil memasukkan gol ke gawang lawannya. Mereka juga senang merayakan. Nah, gua ini sudah mendapatkan jodoh. Jadi apa salahnya juga melakukan?" Paijo tertawa-tawa. Kenshin pun tak mengapa, hingga Angelika datang, bersama temannya. Dan Angelika menelpon Kaori. Kaori mengangkatnya, memberitahu tentang tempat duduknya. Angelika pun datang, bertemu dengan Kaori. Sebelum melanjutkan bicara, temannya Angelika bilang, "Lo itu bukannya namanya Kenshin? Cowok cleaning service pengantar undangan, yang dipanggil Tuan Muda. Ternyata ada di sini." Temannya Angelika tersenyum, melihat Kenshin di atas panggung. Kaori terkaget jadinya, ada cewek tak dikenalnya, yang mengenal Kenshin suaminya. Angelika pun sama, langsung bertanya pada temannya, "Lo Besti, apa kamu mengenal Mas Kenshin itu juga? Di mana kamu bertemu memangnya?" Waduh, ternyata yang bicara baru saja adalah Besti. Besti berumur panjang rupanya, berjodoh pula dengan Kenshin. Bertemu di acara pernikahan ini. Besti pun masih terheran melihat Kenshin yang bicara dengan Iwan. Belum menjawab pula tanya Angelika. Malah Besti itu berkata, seperti tak ingat dirinya. Mengira Kenshin masih single, Besti bertanya pada Angelika. "Oh ya Angelika, kamu juga mengenal cowok itu ya? Kok kamu nggak cerita-cerita dari dulu? Kan gua mau nih dikenalin Angelika, yang lebih dekat lagi. Alias mau gitu jadi pacarnya." What's apa-apa ya tadi Besti bicaranya? Kok bilang pacaran segala? Kok Besti nekat pula bicara itu di depan Kaori? Kaori pun kaget sekali. Temannya Angelika ini ingin jadi pacarnya Kenshin. Angelika pun langsung menyela, "Hus kamu Besti jangan bilang begitu. Ini Kaori temanku kan istrinya Mas Kenshin itu." Waduh Besti langsung malu. Langsung teringat pula, saat menagih di rumahnya Wati. Cowok itu sudah punya istri. Besti pun tersenyum dan bicara, "Kalau gitu saya minta maaf ya Mbak. Maafkan saya tak bermaksud begitu. Hanya bercanda pada Angelika." Kaori pun tersenyum pula. Dan menjawabnya tak mengapa. Kemudian Kaori menjelaskan tentang Susanti. Angelika pun mengerti. Dan Besti langsung bicara, "Oh Susanti itu. Yang bikin gara-gara di sini. Ingin membuat masalah di pernikahan ini. Tenang saja saya akan menegurnya. Susanti itu tak akan mengelak. Tak akan bisa membantah di depan saya." Angelika pun sama berkata, "Tenang saja Kaori. Aku ini atasan Susanti. Mengenal pacar-pacarnya. Siapa saja yang bergaul dengannya. Dan Besti ini salah satunya. Yang memegang kartu asnya Susanti." Kaori pun senang. Masalahnya Iwan akan dapat pencerahan. Kemudian Besti dan Angelika berjalan. Akan menghampiri Susanti. Susanti pun belum sadar. Masih berakting di depan Iwan. Menangis-nangis minta pertanggungjawaban. Hingga semua orang makin iba melihatnya. Detik-detik Susanti kaget tak terkira akan segera terjadi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.